Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah secara online maupun yang ada di gereja secara onsite. Kami mengucapkan selamat beribadah. Tema kita bulan Oktober ini adalah Follow Me, artinya ajakan Yesus untuk mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Siapkah Anda untuk mengikuti Kristus? siap, laksanakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Puji Tuhan pada hari ini ada kesempatan yang baru bagi saya dan saudara untuk kembali diam di dalam rumah Tuhan. Amin. Dia Allah yang baik buat Bapak dan Ibu dan saya. Amin. Yes. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Engkau Bapa kami yang baik Bapa. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan kami boleh ada pada hari ini. Kami tahu semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena perlindungan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kami rindu bawa ucapan syukur kami. Kami rindu bawa puji-pujian kami kepada Engkau. Engkau baik buat kami Tuhan. Layakkan kami umat-Mu Bapa. Untuk menghampiri tatamu yang kudus. Untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami tidak datang dengan tangan yang hampa. Tapi kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Engkau Allah yang baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Anugerah-Mu besar. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Mari bawa ucapan syukur-Mu. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Dengan hati yang baru pada pagi hari ini. Kami tidak datang dengan hati yang biasa Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau maha hadir Tuhan. Engkau ada di sini. Engkau bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau Bapa yang kekal, Raja di atas
Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Engkau hadir, Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Amin Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Engkau hadir. Semua keburukan, Yes. semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Amin. Diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah,
kami menemukan kepuasan. Hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru turun atas setiap kami. Kami tanggalkan segala pergumulan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Segala beban hidup kami taruh di kaki Tuhan. Pagi hari ini kami rindu pandang wajah Tuhan. Kami rindu dekat dengan Bapa pada pagi hari ini. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami Yesus. Mari Bapa dan Ibu di dalam hadirat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Dengan penuh hormat kepada Allah kita. Allah yang maha hadir. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah kami Tuhan. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Angkat suaramu. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Tengah-tengah kami, roh yang dahsyat, roh yang tidak terbatas. Engkau bebas berkarya di antara kami. Terpujilah nama-Mu. Saudara yang siap menerima lawatan Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi amin. Mari lihat kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Ya, katakan kepada saudara-saudaramu di belakang, di kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Amin. Yes, mari kita tinggikan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian sangkakala
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal, anugerahnya kekal selamanya. Musik memuji Tuhan. Ibu dan Bapak, bukankah kita ada pada hari ini karena Tuhan Yesus baik? Amin. Saya dan saudara telah merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Engkau baik Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Kami mau memuji Engkau, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Angkat tanganmu saudara, mari siap-siap. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Kasih-Nya telah terbukti buat saya dan saudara. Amin. Katakan yes 3 kali ya. Yes, yes, yes. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah berkuasa. Tuhan terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah berkuasa. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini. Yes, Allah begitu bersemangat untuk menunjukkan kasih-Nya buat saya dan saudara. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Minggu ini adalah minggu yang kedua kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pembangunan juga kolekte. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak. Untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bersorak-sorai, kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh bersyukur kepadamu. Juga kesempatan pada pagi ini kami bawa ucapan syukur kami, persembahan kami kepada Tuhan. Kami bawa dengan penuh sukacita Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa yang memberkati kami berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi. Bersama-sama kita katakan, amin.
Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada pada hari ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku Tuhan, Bukan karena thank you Jesus. kuatku, Namun karena Roh-Mu. Bawa hatimu, bawa hati kami bawa hati kami Tuhan, penyembahan kami. ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami. Kami tahu Tuhan, semua karena anugerah-Mu dan keputusan yang kami ambil untuk mengikut Yesus. Biarlah kami boleh semakin diteguhkan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu mengajar kami, menegur kami, menguatkan kami, berjalan di dalam mengiring Engkau. Mari Bapak dan Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan bersama-sama. Bawa hatimu kepada Tuhan. Ku bawa hatiku, menyembah
Mari kita sembah Dia pagi hari ini. Kinaralamaseke nakayataka naralabasiki nakayataka Kinaralamaseke ralataka naralamasiki nakayaralataka naralamas Kinaralamaseke ralataka naralamaya ralabasiki ralabaralabaya ralabaseke nakayataka Kinaralamasiki ralabaralabaralabaya ralabaseke nakayataka naralabaralabaya Kinaralamasiki ralabataka naralabaralabaralabaya ralabasiki Kinaralamaseke ralabataka naralamaseke ralabaralabaralabaralabaya ralabasiki Kinaralamasiki ralabaralabaralabaralabaralabaya ralabasiki ralabataka Kinaralamaseke ralaba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 r Kinaralamaseke ralataka naralabaralabaralabaralabaya ralabasiki nakaya Kinaralamaseke ralabaralabaralabaya ralabaralabaya ralabaseke ralabaralabaralabaya ralabasiki Kinaralamaya ralamaseke nakayataka naralabaralabaya Ya ralamaseke ralabaralabaya ralabasiki nakayataka naralabaralabaya Kiralamasene keralamataka naralabaya ralabasiki Kinaralamaralabaya ralamasene keralabaralabaya ralabasiki nakayataka naralabaya Kinaralamaralabaya ralabasiki naralabaralabaya Kinaralamaya ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya ralabasiki ra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 r
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur hari ini Engkau ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Terima kasih untuk lawatanmu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Saat pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sampaikan isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami.
Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Sampaikan isi hatimu Tuhan. Segala kuasa, roh-roh yang bukan daripada Tuhan, kami ikat, kami hancurkan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Allah yang bertata di tempat ini. Kami minta kuasa-Mu Tuhan yang bekerja melawat setiap umat-Mu. Kami minta atmosfer ilahi menguasai ruangan ini. Sehingga tidak satu pun yang terlewat Tuhan. Firman-Mu boleh tertanam di dalam hati mereka. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman ini dari awal hingga selesai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya, mari yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Semangat ya pagi-pagi. Puji Tuhan ya. Semangat. Kita harus semangat setiap hari ya Bapak Ibu. Kita akan langsung aja ya Bapak Ibu, karena kalau pagi kan waktunya cepat ya. Kita di bulan ini temanya adalah follow me ya. Follow me artinya apa? Ikutlah aku. Kita akan baca di dalam Markus 1 ayat yang ke-17. Markus 1 ayat 17 berbunyi, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dari ayat 16 sampai ayat yang ke-20, di situ dikatakan bahwa Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Kalau kita baca sepertinya cuma cerita biasa Bapak Ibu. Cerita yang oh ya ini tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Bagaimana Yesus memanggil mereka, kemudian dia akan dijadikan penjala manusia. Mungkin sekilas hanya seperti cerita biasa aja Bapak Ibu. Tetapi saya belajar di sini, saya menemukan beberapa hal yang luar biasa ternyata Tuhan bukakan ya. Kalau di sini dikatakan, kalau di ayat pertama dikatakan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka menjala ikan. Ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang biasa Bapak Ibu. Seorang nelayan, seorang yang pekerjaannya menjala ikan. Jadi orang-orang yang dipanggil Tuhan ini untuk mengikut Tuhan bukan orang-orang yang maksudnya yang punya latar belakang yang luar biasa, yang berpendidikan tinggi, ataupun yang mungkin statusnya itu tinggi di masyarakat. Tetapi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, itu dipakai Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk ikut, untuk melayani, untuk dijadikan Tuhan itu sebagai penjala manusia. Demikian juga pagi hari ini Bapak Ibu. Kita yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, kita orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Tuhan tidak lihat latar belakang kita itu apa. Mungkin kita bukan orang-orang yang lulusan teologi, ya.
mungkin di belakang kita enggak titel STH, MTH, ST apa ya, doktor dan lain-lain ya. Biarpun kita cuman ibu rumah tangga biasa, biarpun kita pekerjaan kita cuman apa, oh aku cuman biasa kerja di rumah, tapi Tuhan itu mau memakai siapa saja ya, tidak melihat latar belakang kita untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi ya. Kalau di sini dikatakan aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Jadi kalau dari penjala ikan tadi dipilih Tuhan kemudian diubahkan menjadi penjala manusia. Artinya menjadi saksi bagi banyak orang. Nah itu loh perubahannya. Dari hal yang sederhana, dari hal yang biasa. Kalau kita dipakai Tuhan, kalau kita dipilih Tuhan, itu menjadi hal yang luar biasa. Bapak Ibu, ini loh saya belajar kok bisa ya kalau kita baca cuman gini aja sekilas. Oh iya ya, mek cerita tok. Ternyata ini loh yang Tuhan bukakan. Kita itu orang-orang biasa. Kalau kita dipilih oleh Tuhan hari ini, kita mau dijadikan Tuhan orang-orang yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ya hari-hari terakhir kita mau dipakai Tuhan untuk apa? Untuk memenangkan banyak jiwa, untuk menjala manusia, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Injil. Itu tugas kita Bapak Ibu. Hari ini ya mungkin keadaan sudah apa? Keadaan sudah sangat sulit Bapak Ibu. Tugas kita bagaimana supaya orang-orang itu tidak apa? Tidak meninggalkan Tuhan. Itu tugas kita membawa mereka datang kepada Tuhan. Kalau saya belajar dari cerita ini Bapak Ibu, kita baca dari ayat 16 sampai 20 ini tadi, saya menemukan beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus itu memilih kita itu bukan memilih orang dari latar belakang orang-orang yang hebat, orang-orang mungkin yang kaya, yang berpendidikan, enggak, tapi orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, yang mungkin pekerjaannya tidak dipandang oleh orang. Tetapi Tuhan mau pakai orang-orang yang biasa itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang memiliki kapasitas, yang memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih kita, pasti Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk menjadi saksi dimanapun kita berada Bapak Ibu. Mungkin kita di dalam pekerjaan. Bagaimana kita bisa menjadi saksi? Mungkin kita di masyarakat. Bagaimana kita bisa menjadi saksi? Bagaimana orang bisa melihat Yesus itu ada di dalam hidup kita? Itu yang Tuhan mau. Supaya melalui hidup kita, jiwa-jiwa itu boleh mengenal Kristus. Supaya melalui diri kita, hidup kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Itu loh Bapak Ibu. Kemudian kalau kita belajar selanjutnya. Kalau kita baca di ayat 18 dan 19 dikatakan seperti ini. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius dan Yohanes, saudara-saudaranya sedang membereskan jalannya di dalam perahu. Nah Bapak Ibu, saya mendapatkan sesuatu dari ayat ini. Jadi sebelum mengikut Tuhan, ya sebelum mengikut Tuhan, mereka membereskan jalannya. Jadi membereskan pekerjaannya yang lama. Dia membereskan hal-hal yang lama. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita menjadi saksi Tuhan, sebelum kita mengikut Tuhan,
kita harus membereskan hidup kita terlebih dahulu. Apa yang menjadi penghalang kita untuk kita mengikut Tuhan? Ayo bereskan dulu ya. Seperti murid-murid ini, sebelum mereka mengikut Tuhan, mereka membereskan jalannya. Jadi membereskan kehidupannya yang lama. Artinya apa? Kalau kita mengikut Tuhan, kita harus ada pertobatan. Masa lalu kita, hal-hal yang tidak baik di belakang kita, ayo kita tinggalkan, baru kita mengikut Tuhan. Dan hidup kita di situ baru bisa menjadi penjala manusia. Hidup kita baru bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya. Ini hal yang luar biasa saya pelajari. Oh, Tuhan itu dahsyat ya. Kalau kita baca sekilas ini, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Tuhan memberikan hikmat ya. Jadi sebelum kita melayani Tuhan, sebelum kita dipakai oleh Tuhan, bereskan dulu hidupmu. Ya, bereskan dulu masa lalumu. Baru kita melayani Tuhan, baru kita mengikut Tuhan. Kalau hidup kita tidak beres, masa lalu kita tidak beres, maka hidup kita tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain akan melihat dan hidup kita hanya jadi batu sandungan bagi mereka. Tapi kalau hidup kita beres, hidup kita benar, ada pertobatan dalam hidup kita, maka saya percaya apapun yang kita lakukan, tanpa kita berkata-kata, orang itu bisa melihat hidup kita dan mereka boleh mengikut Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi dimanapun kita, ya, kalau kita harus menjadi saksi, mungkin kita harus melakukan di hal yang paling kecil dulu, yaitu di dalam keluarga kita. Kalau di dalam keluarga kita, yaitu di Yerusalem. Kalau di Yerusalem itu kita bisa menjadi saksi. Kalau keluarga kita beres, saya percaya kita bisa melangkah, melayani ke depan lagi. Ke Yudea, ke Samaria, baru ke ujung bumi. Tapi biasanya orang itu tidak mau dari yang kecil ya Bapak Ibu. Maunya langsung naik ke atas. Tapi ayo kita belajar dari hal yang kecil dulu. Perbaiki dulu Yerusalem. Kalau rumah tangga kita beres, hidup kita beres, keluarga kita, hubungan kita dengan suami, anak-anak itu beres, baru kita melangkah keluar. Menjadi saksi di luar. Apakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian sudah menjadi saksi di Yerusalem, di dalam rumah tanggamu? Kalau belum, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita. Mungkin di dalam rumah tangga kita masih ada yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak-anak kita yang belum percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa memenangkan mereka? Bagaimana kita bisa menjala mereka, membawa mereka kepada Tuhan? Melalui hidup kita. Bereskan hidup kita dulu. Kalau kita baik, pasti mereka akan melihat dan mereka akan mengikut kita. Untuk apa? Untuk kita bawa kepada Tuhan. Dulu Bapak Ibu, waktu saya pertama kali mengikut Tuhan, saya itu di tengah-tengah keluarga yang belum percaya Tuhan. Jadi hanya saya seorang diri yang mengikut Tuhan. Enggak gampang ya Bapak Ibu. Bagaimana saya harus membawa diri saya supaya orang lain itu keluarga saya, keluarga besar Bapak Ibu. 9 saudara. Ya. Bagaimana saya bisa menjadi saksi di tengah keluarga saya? Kalau saya mungkin melakukan hal yang salah, langsung Bapak Ibu, teror itu datang, intimidasi itu datang kepada saya. Ngono ta nang gereja isu awan sore, Bapak Ibu. Enggak segampang itu. Tetapi bersama dengan Tuhan Bapak Ibu, kita mampu
Kalau Tuhan sudah memilih kita, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan yang baik. Sehingga apa? Sehingga orang boleh melihat Kristus dalam diri kita. Dan mereka boleh dibawa, mereka boleh menerima Kristus juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Puji Tuhan. Hanya dengan saya yang satu orang, akhirnya seisi rumah saya percaya kepada Kristus. Biarpun hanya masih ada beberapa orang yang belum. Tetapi dari keluarga besar ini, semua boleh mengenal Kristus. Luar biasa Tuhan. Kita harus percaya kalau Tuhan sudah memilih kita hari ini. Percayalah bahwa Tuhan mampu mengubahkan kita menjadi orang-orang yang layak untuk menjadi penjala jiwa bagi Tuhan. Ya. Satu kuncinya, bereskan dulu hidup kita. Bereskan dulu jala kita. Ibarat jala ini adalah hidup kita yang lama. Ayo bereskan, baru kita melangkah, baru kita menyampaikan Injil itu kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang yang melihat diri kita ini tidak menjadi apa? Tidak menjadi batu sandungan hidup kita. Tetapi mereka boleh melihat, oh iya, ternyata mengikut Tuhan seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Contoh ya. Contoh. Kalau kita, keluarga kita, belum kita bereskan. Ya, belum kita bereskan. Terus kemudian kita melayani orang yang mempunyai masalah yang sama tentang keluarga. Terus kemudian kita melayani dia. Pasti orang itu ngomong, keluargane dhewe gak beres kok. Kok iso ngomong seperti itu? Nah, Bapak Ibu, ini yang harus dibereskan terlebih dahulu. Masa lalu kita, hidup kita, baru kita melangkah menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini, pagi ini, apa yang belum beres? Masa lalu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Saya percaya bukan satu kebetulan Bapak Ibu pagi ini hadir. Tuhan sudah memilih Bapak Ibu untuk dipakai menjala jiwa-jiwa. Bukan satu jiwa, tapi menjala. Kalau satu itu namanya mancing ya Bapak Ibu. Tapi ini menjala, banyak jiwa di akhir zaman. Kalau firman Tuhan katakan, tuayan itu memang banyak, tetapi pengerja sedikit. Tapi hari ini kita adalah pengerja-pengerjanya Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk menjala. Kalau mancing itu susah ya Bapak Ibu. Biasanya saya itu sama menantu saya itu, ayo kita mancing ya. Mancing itu sitok gak oleh-oleh Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mau dijadikan penjala. Ayo tebarkan jalamu. Dimanapun kita berada, tebarkan jalamu. Ya, tebarkan pesonamu. Ya, kalau saya biasanya senang nonton Take Me Out itu ya Bapak Ibu. Tebarkan pesonamu untuk menjangkau jiwa itu loh. Jadi hidupmu ini tebarkan. Ya. Kalau hidup kita beres di hadapan Tuhan, hidup kita benar di hadapan Tuhan, orang itu melihat, nggak usah kita ngomong. Ya, kalau kita ngomong, kakek ngomong muruh ya Bapak itu, idunya sampai muntuk gak dirungokno. Tapi kalau kita punya pesona, punya aura dari Tuhan, pasti tanpa kita berbicara mereka boleh mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu ya. Kalau kita, tadi yang pertama, Tuhan memilih kita itu dari orang-orang yang sederhana. Kita dipakai untuk menjadi orang yang luar biasa. Terus kemudian, kalau kita mengikut Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus bereskan hidup kita terlebih dahulu. Baru kita mengikut Tuhan. Baru Tuhan menjadikan kita sebagai penjala. Penjala manusia. Kemudian selanjutnya, untuk menjadi penjala manusia, untuk kita bisa menjadi saksi Kristus, itu enggak gampang Bapak Ibu. Kita harus membayar harga, harus ada harga yang kita bayar. Kalau kita baca di ayat 20 ya. Yesus segera memanggil mereka
Dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Jadi mereka itu meninggalkan ayahnya. Jadi meninggalkan orang yang dikasihnya. Meninggalkan sesuatu yang berharga. Ya. Jadi itu kita harus membayar harga Bapak Ibu. Apa yang bisa kita bayar untuk kita bisa dipakai untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi saksi Kristus. Mungkin hal-hal yang enggak enak dalam hidup kita ya, kita harus tinggalkan itu. Mungkin ego kita, mungkin hari-hari ini jabatan kita, mungkin hari-hari ini keuangan kita. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus membayar harganya. Mungkin hal-hal yang kita sukai, mungkin hobi kita, kesenangan kita harus tinggalkan itu. Bukan saya katakan bahwa kita tidak menghormati orang tua, harus meninggalkan orang tua kita, enggak. Tetapi kita harus mengutamakan Tuhan dari segalanya. Jadi apa yang menjadi prioritasmu hari-hari ini? Mungkin hari-hari ini engkau mengutamakan pekerjaanmu. Hari Minggu aku yuk kerja rek, cari duit. Uang memang perlu Bapak Ibu. Tapi uang bukan di atas segala-galanya. Tapi Tuhan itu di atas segala-galanya. Tuhan itu sumber segalanya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita butuhkan? Cari Tuhan. Nomor 1 cari Tuhan. Wong firman Tuhan sudah mengatakan kok. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kan firman Tuhan sudah ngomong. Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan, maka semuanya itu akan Tuhan tambahkan kepada kita. Akan Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kita butuhkan hari-hari ini? Keuangan? Oke, Tuhan kasih. Kesehatan? Oke. Apalagi? Pemulihan, oke. Tuhan sanggup karena dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, yang mampu melakukan banyak perkara. Kalau bagi kita mustahil, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Apa yang kita butuhkan hari ini? Apa yang kita perlukan hari ini? Dia sumber segalanya, yaitu Yesus Kristus. Kita nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Kita nggak perlu takut. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 28 ya. Ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan itu menyertai kita. Apapun yang kita lakukan, Dia ada bersama dengan kita. Kalau kita mau bersaksi, kalau kita mau melangkah, kalau kita mau berbuat sesuatu, Tuhan menyertai kita. Ini janji firman Tuhan. Bukan hanya sekarang, tetapi sampai akhir zaman. Dia menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo kita menjadi penjala manusia hari-hari ini. Menjangkau banyak jiwa untuk Kristus. Pertama di Yerusalem, yaitu di lingkungan keluarga kita. Kemudian di Yudea. Yudea yaitu orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, tapi dia mungkin kecewa, meninggalkan Tuhan. Ayo kita bawa mereka kembali kepada Tuhan. Samaria, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ayo kita bawa mereka kepada Tuhan. Sampai akhirnya ke ujung bumi. Sehingga bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ini tugas kita Bapak Ibu. Bukan tugas hamba-hamba Tuhan. Bukan tugas pendeta. Bukan tugas evangelis. Bukan tugas pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi tugas kita semua. Sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ini tugas kita untuk menjadi saksi. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini kita belajar sesuatu dari ayat yang mungkin
sederhana ya. Kalau kita baca cuman cerita biasa, tetapi kalau kita minta pimpinan Roh Kudus, firman ini menjadi firman yang luar biasa, yang memberikan pengertian kepada kita, menjelaskan hal yang tidak kita tidak duga. Oh, begini ya ternyata. Ini loh, luar biasanya firman Bapak Ibu. Firman ini hidup, mengajarkan apa yang tidak kita pikirkan itu loh. Tuhan membukakan satu demi satu, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya enggak panjang-panjang firman Tuhan, nanti waktunya Bapak Ibu molor Bu Foni lek ngomong akeh gedobos ndak. Ayo hari ini, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita lakukan ya. Lakukan. Tuhan memilih kita, yaitu orang-orang yang biasa seperti kita, menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi alat Tuhan, menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Ayo jala jiwa, jangan pancing jiwa ya. Kalau pancing itu tadi pancing bisa mancing emosi ya Bapak Ibu. Tapi pancing jiwa ya Bapak Ibu. Jangan pancing tok, jala ya. Pancing mek dapat satu ya. Kalau dikatakan di Matius 28, pergilah jadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Ya, bawa mereka semua datang kepada Tuhan. Jadi enggak satu-satu. Kalau saya belajar ya jala. Oh, waktunya sekarang kita memberitakan Injil itu, kalau dulu zaman dulu itu door to door ya. Kita satu-satu mengunjungi mereka. Tetapi sekarang itu sudah waktunya jala. Jala itu net ya, net. Jadi kita melalui internet ini loh ya. Kalau kita pikirkan, oh iya sekarang net, melalui internet ini loh. Orang bisa mendengar firman. Melalui internet ini sampai pelosok-pelosok bisa melihat, bisa mendengar firman. Bapak Ibu, luar biasa ternyata ya. Firman ini kalau dibukakan Tuhan itu ajaib sungguh ya. Bener. Ternyata iya ya, ini di akhir zaman, internet sudah sampai kemana-mana, desa-desa sudah bisa YouTubean ya. Kalau kemarin saya juga gitu, kok bisa yo, HP ini kok gak bisa, saya itu gini, internet kok gak bisa, saya sampai sama suami saya gini, loh kok ya internet kok gak iso, memang kamu ini internetnya itu berapa giga, kok sampai HP gak nyambung, saya gitu. Bapak Ibu. Saya gini, apa gak mau bayar BE saya gitu. Tapi Bapak Ibu, akhirnya Fani gini, Ma itu perlu direstart. Ya, jadi bukan itu ya Bapak Ibu. Internet tok yang direstart, kita pun juga perlu direstart Bapak Ibu. Kalau hidup kita ndak beres, ayo restart, diperbarui ya. Supaya apa? Supaya ada pertobatan, supaya kita bisa apa? Kita bisa menjangkau jiwa melalui hidup kita. Ya. Jadi jangan HP tok yang direstart, kalau mulai lemot, terus internet direstart. Tapi hidup kita juga perlu direstart, biar baru, ya, biar jadi baru, biar kenceng jalannya, biar kita melayani Tuhannya kenceng, ndak lemot, males-males ya Bapak Ibu. Karena waktunya sudah sangat singkat, jadi kita harus cepat lari, cari jiwa-jiwa, rebut itu jiwa-jiwa, gak tahu caranya bagaimana, dengan pertolongan Tuhan pasti bisa, ya. Dimanapun kita berada, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di tetangga, mungkin di rumah tangga kita, ayo lari. Jangan, aku sik gurung wani, jangan Bapak Ibu. Jangan, ayo lari terus. Supaya apa? Kita cepet-cepet, karena iblis juga cepet ya. Iblis itu ya hari-hari ini mulai apa? Mengalihkan fokus kita. Mengalihkan fokus kita untuk hal-hal yang enggak penting, bukan jiwa-jiwa. Seharusnya kita fokus kepada jiwa-jiwa akhir zaman ini, tapi fokus kita mulai di mencongno titik. Engko ae. Dengan kesibukan kita, mulai mencongkan kita. Oh hari ini enggak usah sih, besok ae. Oh hari ini enggak usah sih, besok ae. Hari ini fokus kita bekerja ini, mengerjakan ini. Oh hari ini yang rame lagi ini. Nah itu loh iblis. Dia mulai menyimpangkan, menyelewengkan titik. Ya, nggak tahu bahasanya apa ya.
mulai arahan kita itu loh mulai diserongkan. Nggak fokus kepada Tuhan, nggak fokus kepada jiwa-jiwa. Padahal hari-hari ini harus kita fokusnya jiwa-jiwa yang harus kita rebut, jiwa-jiwa yang harus kita bawa kepada Tuhan. Itu tadi loh, tuaian sudah banyak menguning, waktunya dituai, tapi nggak ada yang menuai. Pekerjaannya cuma sedikit. Hari ini, hayo kita perbaiki hidup kita restart tadi ya. Kita fokuskan kembali kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk jiwa-jiwa, untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tidak berpanjang, mari pemusik silahkan. Ayo kita renungkan firman Tuhan yang singkat. Hari-hari ini, kita adalah pekerja-pekerja Tuhan. Ayo siapkan diri kita di hadapan Tuhan. Untuk kita dipakai menjadi penjala manusia. Tinggalkan masa lalu kita. Bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita layak untuk dipakai Tuhan. Untuk menjadi saksi, untuk menjadi penjala manusia di akhir zaman. Tuhan mau mulai hari ini pikirkan jiwa-jiwa. Rebut mereka untuk Tuhan. Terima kasih. Selagi kita diberi kesempatan, selagi kita masih ada waktu, jangan sia-siakan. Hati seperti hatimu, Haleluya. yang penuh dengan belas. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melakukan rencanamu. Berikan ku Berikan kami hatimu Tuhan saat pagi hari ini. Berikan hatimu Tuhan untuk memikirkan jiwa-jiwa untuk Engkau. Seperti matamu, Haleluya Yesus. memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Tuhan ini aku, pakai aku Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa.
Pagi hari ini, mari Bapak Ibu katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Utuslah aku untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Engkau. Ini Tuhan hidupku, pakai hidupku. Selama kita masih diberi waktu oleh Tuhan, selama ada kesempatan, jangan sia-siakan waktu ini. Pakai hidupmu untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Hinaralama sekena kaya takanaralama sikina. Hinaralama sikina kaya takanaralama sikina. Hinaralama sekena kaya takanaralama sikiralapa. Hinaralama sekena katakanaralama sikina kaya tahu. Siapkan hatimu, siapkan dirimu. Pagi hari ini Tuhan akan melengkapi engkau dengan kuasa-Nya untuk engkau mampu menjangkau jiwa untuk Tuhan. Akan memakai hidupmu. Tuhan akan memakai apa yang engkau miliki. Hinaralama sekena kaya takanaralama sikina kaya takanaralama. Hinaralama sekena kaya takanaralama sikina. Hinaralama ralama ya ralama sekera ralama 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 ya ralama sekera ralama takanaralama ralama. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, pakai setiap kami. Ini kami Tuhan, pakai hidup kami. Hinaralama sekera ralama takanaralama ya ralama sikina ralama ralama. Hari ini Tuhan memanggil kita. Hari ini Tuhan mau memakai kita dari hidup kita yang lama. Tuhan mau memakai kita kepada tujuan yang baru Tuhan. Hari ini siapkan diri kita untuk dipakai Tuhan menjadi penjala manusia, menjadi saksi bagi Kristus. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan, ayo berikan. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan selagi kita diberi waktu,
selagi nafas masih ada di dalam diri kita, lakukan. Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Hari ini Tuhan berfirman, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Engkau akan kupakai menjadi penjala manusia. Dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh terus bekerja di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku, berikan ku. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Foni Juwono Tuhan. Kami percaya Engkau rindu supaya kami sebagai umat Kristen, kami yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami hari-hari ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk melayani di dalam seluruh pekerjaan Tuhan. Karena waktu kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Bahkan Tuhan, Engkau rindu supaya kami boleh terus menjadi saksi Kristus. Berkati kembali hamba-Mu, berkati setiap kami juga yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Dan kami yang mengikuti ibadah secara online, kami juga rindu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Dan kami akan menikmati berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa. Dan setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.